Saat saksi Agustai Handamai berdiri, terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustai Handamai sambil berbisik, "Tolong, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku memukul Angeline. Dan tolong, kamu jangan sampai buka rahasia ini. Kalau kamu tidak buka rahasia ini, saya kasih kamu uang 200 juta. Tanggal 24, aku kasih uangnya. Langsung kamu pulang ke Sumba dan jangan pernah kembali lagi." Halo bung-bung dan puan-puan semua. Inilah Testifiles X. Bung-bung dan puan-puan semua tentu masih ingat pada perkara ini. Pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Angeline Margaret McGawi. Kasus ini begitu menyita perhatian publik karena begitu menyayat hati. Mula-mula anak ini dikabarkan hilang. Berita kehilangan Angeline menguak cerita baru bahwa Angeline tak diurus oleh ibu angkatnya. Tudingan pun semakin deras pada Margaret, sang ibu angkat, bahkan sebelum Angeline ditemukan. Lalu jenazah gadis kecil ini ditemukan di belakang pekarangan rumah. Margaret didapuk sebagai otak pembunuhan. Testifiles X akan menghadirkan dokumen pengadilan yang memutus Margaret. Dia terus bersikeras sampai tingkat kasasi. Dokumen yang kami hadirkan adalah dokumen putusan kasasi dari Margaret. Bung-bung, ingat pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh judek fakti di pengadilan sebelumnya. Karena ini Mahkamah Agung disebut judek juris. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles X hanya menyajikan dokumen dan testimoni dari hasil penelitian para peneliti sebelumnya. Kami tak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-bung juga bisa menelaah versi-versi lainnya. Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Margaret Christina McGawi alias Telly, tempat lahir Kalimantan Timur, umur 60 tahun, tanggal lahir 3 Maret 1955, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sedap Malam nomor 26, Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau Jalan Tembakan nomor 24 RT 008 RW 004 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan ibu rumah tangga. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh. Ada 15 poin sampai poin ke-15 adalah perpanjangan pertama berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Ke-1, primer, bahwa terdakwa Margaret Christina McGawi alias Telly pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Bahwa bermula dari lahirnya korban, seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tebu Beneng, Cangu, Kabupaten Badung, dari pasangan Ahmad Rosyidi. Di KTP tertulis Rosidik dan Hamidah. Setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari, selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa Margaret Christina McGawi alias Telly. Selanjutnya terdakwa memberi nama Angeline Margaret McGawi dan atas penyerahan tersebut dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18
tanggal 24 Mei 2007 di hadapan notaris Anneke Wibowo yang berkedudukan di Jalan Tengku Umar nomor 174 Denpasar. Namun oleh terdakwa, akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh penetapan pengadilan. Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh penetapan pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Angelin Margaret Megawi dan mengajaknya tinggal bersama terdakwa di Canggu. Kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar. Bahwa selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar tersebut, korban tidur satu kamar dengan terdakwa, dan yang tinggal di dalam rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustai Handa Mei karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas-tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa. Selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmat Handono kos di rumah terdakwa tersebut. Bahwa tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban, yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban. Sekitar pukul 12.30 WITA, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali ke arah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Angelin menangis dan berkata, "Mama, cukup ma, lepas ma." Dan terakhir, saksi Agustai Handa Mai hanya mendengar "mama, mama." Bahwa pada saat terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustai Handa Mai masih berada di depan kamar saksi Agustai Handa Mai. Kemudian terdakwa memanggil saksi Agustai Handa Mai, "Agus, kesini sebentar." Dan saksi Agustai Handa Mai menjawab, "Ya Bu." Lalu saksi Agustai Handa Mai menuju ke kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Agustai Handa Mai membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras, dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya terkulai lemas ke lantai, akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur. Selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai. Setelah itu korban tergulai lemas di lantai. Selanjutnya saksi Agustai Handa Mai dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa, "Bu, alasan apa ibu memukuli Angelin seperti ini?" Namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustai Handa Mai, sehingga saksi Agustai Handa Mai meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi. Matanya terbuka tetapi tidak bergerak. Hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak. Lalu saksi Agustai Handa Mai berdiri. Saat saksi Agustai Handa Mai berdiri, terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustai Handa Mai sambil berbisik, "Tolong kamu jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku memukul Angelin, dan tolong kamu jangan sampai buka rahasia ini. Kalau kamu tidak buka rahasia ini, saya kasih kamu uang 200 juta. Tanggal 24 aku kasih uangnya. Langsung kamu pulang ke Sumba dan jangan pernah kembali lagi." Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustai Handa Mai, lalu terdakwa meminta saksi Agustai Handa Mai mengambil spray yang berada di dalam kamar saksi Agustai Handa Mai dengan mengatakan, "Kamu ambil dulu kain spray yang ada di kamarmu." Kemudian saksi Agustai Handa Mai mengambil kain spray dan membawanya ke kamar terdakwa. Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustai Handa Mai membuka kain spray tersebut. Kemudian terdakwa memegang ujung kain spray yang masih saksi Agustai Handa Mai pegang, dan saksi Agustai Handa Mai membantunya membuka di lantai. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handa Mai untuk meletakkan korban di atas kain spray. Kemudian saksi Agustai Handa Mai mengangkat korban dengan tangan kiri
di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya. Setelah itu, saksi Agustai Handamai meletakkan badan korban di atas peri dengan posisi tidur miring. Kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustai Handamai untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban. Lalu saksi Agustai Handamai berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar. Kemudian saksi Agustai Handamai mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit, sekitar 2 meter. Setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa. Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan, "Pinjam pisaumu." Dan saksi Agustai Handamai menjawab, "Ya, Bu." Kemudian saksi Agustai Handamai keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau. Pegangan kayu ada lakban hitamnya di tempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustai Handamai. Kemudian saksi Agustai Handamai membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat, sedangkan tali warna biru dipotong sekitar kurang lebih 1 meter dengan menggunakan korek api gas warna kuning. Kemudian ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas. Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi, kemudian disambung dengan tali biru. Karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustai Handamai. Lalu saksi Agustai Handamai menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul. Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai mengikat tali tersebut di leher korban. Selanjutnya saksi Agustai Handamai melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat. Setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang, lalu saksi Agustai Handamai melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban. Setelah itu saksi Agustai Handamai keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih di laci nomor 2, lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban. Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban. Selanjutnya saksi Agustai Handamai membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustai Handamai membuka celana dalam yang dipakai korban. Lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustai Handamai menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk memperkosa korban. Namun saksi Agustai Handamai tidak melakukannya dan berlari keluar kamarnya sendiri. Setelah di kamarnya, saksi Agustai Handamai mencuci tangan di kamar mandi, kemudian mengganti celana yang dipakainya, yaitu celana jeans pendek warna hitam dan mengambil kain gorden warna merah. Selanjutnya, saksi Agustai Handamai membawa celana jeans dan gorden tersebut ke kamar terdakwa. Lalu celana tersebut oleh saksi Agustai Handamai diletakkan di atas tubuh korban, sedangkan gorden warna merah diletakkan di bawah punggung korban dengan posisi memanjang. Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustai Handamai, dan setelah dijawab ada, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk membakar rokok tersebut, dan setelah rokok terbakar, terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban. Namun saksi Agustai Handamai membuang rokok tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk membungkus semua tubuh korban, dan saksi Agustai Handamai langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung spray dengan posisi silang.
Kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustai Handamai. Lalu saksi Agustai Handamai langsung menuju ke belakang pekarangan rumah terdakwa. Kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira-kira sedalam lutut saksi Agustai Handamai. Bahwa pada saat saksi Agustai Handamai hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustai Handamai, "Gus, kok kamu lama sekali?" Dan saksi Agustai Handamai jawab, "Sabar, Bu." Kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya, dan saksi Agustai Handamai masuk lewat pintu belakang atau pintu geser. Dan sampainya saksi Agustai Handamai di kamar terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang, sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan. Dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustai Handamai dengan membawa tubuh korban di dekat lubang, lalu saksi Agustai Handamai meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang. Kemudian saksi Agustai Handamai langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut, dan saksi Agustai Handamai langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul, menggaruk tanah di pinggiran lubang, menutupinya tidak sampai datar. Setelah itu terdakwa meminta saksi Agustai Handamai untuk mengambil bambu sisa membuat kandang ayam. Kemudian saksi Agustai Handamai mengambil sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban Angelin. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustai Handamai untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol. Kemudian saksi Agustai Handamai pergi mengambil keranjang tersebut. Setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustai Handamai taruh sebelumnya. Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban. Katanya biar tidak ketahuan kalau di sini ada bekas galian. Dan saksi Agustai Handamai pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustai Handamai di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustai Handamai dan mengatakan, "Kalau Bu Susiani dan Pak Handono pulang, kamu pura-pura tanyain tentang keberadaan Angelin, dan saya nanti keluar pura-pura nanya ke tetangga." Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan korban Angelin Margaret Megawe meninggal dunia sesuai dengan visum et referendum nomor UK 0115 4 Romawi E19 Ver 281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dudut Rustiyadi SPF dengan kesimpulan bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar 8 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka-luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Margaret Christina Megawe alias Teli pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Bung, isi rangkaian perbuatan dalam dakwaan subsidiar ini sama dengan yang ada dalam dakwaan primer. Namun dalam dakwaan subsidiar
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Dakwaan lebih subsidiar. Bahwa terdakwa Margaret Christina Megawi alias Buteli pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan mati yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Bungbung, penjabaran cara dalam dakwaan lebih subsidiar ini hampir sama dengan penjabaran pada dakwaan sebelumnya. Hanya saja ada penambahan pada bagian bukti-bukti bahwa atas jenazah korban juga dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut sebagaimana keterangan Dr. Gigi Agung Wijaya Kusuma yang menerangkan sebagai berikut. Terdapat kehilangan gigi, 2 gigi permanen depan atas, 5 gigi sulung atas, didapatkan patah tulang rahang atas kanan yang dikelilingi resapan darah ukuran 3 x 2 cm, didapatkan lubang yang ada di dalam tulang rahang atas depan sebelah gigi lepas yang menunjukkan gigi sebelumnya pernah tumbuh tetapi terlepas secara paksa. Lepasnya ketujuh gigi rahang atas diduga kekerasan tumpul dari arah depan. Terdapat memar pada selaput lendir bibir bagian atas yang melintang terhadap garis pertengahan depan dengan ukuran 3 x 2 cm. Hal tersebut didukung dengan surat keterangan pemeriksaan tertanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gigi Agung Wijaya Kusuma. Dari dakwaan lebih subsidiar ini, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dengan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dakwaan kedua, bahwa terdakwa Margaret Christina Megawi alias Teli pada hari tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 jalan bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 jalan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Bungbung, pada dakwaan kedua ini ada penambahan perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pada awalnya terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak terdakwa sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan terdakwa menyekolahkan korban di TK atau PAUD Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut, selanjutnya terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013. Pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah. Namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban ke sekolah, sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah, padahal jarak antara rumah terdakwa dengan sekolah dasar 12 Sanur sekira 2 km. Bahwa sejak tahun 2013, terdakwa telah memelihara ayam yang jumlahnya sangat banyak, yakni kurang lebih 100 ekor, dan terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap korban
dengan memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam-ayam. Terdakwa tersebut dengan tugas setiap harinya dimulai pukul 06 WITA, korban telah memberi makan dan minum ayam dengan menggunakan ember yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban, dan mencuci tempat minum ayam baru sekitar pukul 11.30 WITA. Terdakwa memanggil korban untuk pergi sekolah, namun terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak-anak dan masih perlu bantuan dari orang tuanya untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak. Bahwa selanjutnya sepulang korban dari sekolah, apabila pekerjaan mengurus ayam milik terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan, maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar. Bahwa apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan memarahi korban dan memukul korban. Bahwa selanjutnya ayam-ayam tersebut dijual oleh terdakwa dan uangnya diterima oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 1 Jungto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dakwaan ketiga, bahwa terdakwa Margaret Christina Megawi alias Teli pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Pada dakwaan ini ada penambahan bahwa selain itu terdakwa juga telah menelantarkan korban dengan tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi, kualitas dan kuantitas yang baik untuk pertumbuhan korban, sehingga mengakibatkan badan korban kurus dengan status gizi kurang. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya cadangan lemak di bawah kulit dari korban, di mana ketebalan lemak dinding dada 0,2 cm dibanding sedangkan lemak dinding perut dengan tebal hanya 0,5 cm. Berat badan korban adalah 22 kg dengan panjang badan 127 cm, dan otopsi juga ditemukan lambung yang kosong, tidak berisi makanan, sehingga kurang asupan makanan sebagai penyebab kurang gizi tersebut, sebagaimana keterangan ahli Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF, didukung dengan visum et reperendum. Bahwa selain itu, dari tidak dirawatnya korban oleh terdakwa dengan baik mengakibatkan juga adanya kebersihan gigi dan mulut atau oral hygiene yang buruk, ditandai dengan banyaknya gigi yang hilang dan sebagian gigi yang berlubang, sebagaimana keterangan ahli Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF. Bahwa selain terdakwa tidak memperhatikan pertumbuhan fisik korban, terdakwa juga tidak memperhatikan perkembangan rohani korban, karena terdakwa tidak pernah mengajak korban untuk bersembahyang ke gereja sebagaimana layaknya umat Kristiani bersembahyang, karena baik terdakwa maupun korban adalah pemeluk agama Kristen Protestan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B Jungto pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dakwaan keempat, bahwa terdakwa Margaret Christina Megawi alias Teli pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi ditentukan dengan pasti sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Bung-bung dan puan-puan, pada bagian ini ditambahkan perbuatan terdakwa antara lain bahwa perlakuan terdakwa kepada korban tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa akibat perlakuan terdakwa tersebut korban mengalami gangguan perkembangan mental, emosional, yaitu menjadi anak yang pendiam, senang menyendiri, lambat beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman di sekolah. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A huruf A Jungto pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 4 Februari 2016 sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Margaret Christina Megawi alias Telly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana, melakukan eksploitasi ekonomi, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dan memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua melanggar 76I Jungto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dakwaan ketiga melanggar pasal 76B Jungto pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dakwaan keempat melanggar pasal 76A huruf A Jungto pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Margaret Christina Megawi alias Telly dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menyatakan barang bukti. Ada 46 barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Selanjutnya, membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 863 Pit B 2015 PN Denpasar tanggal 29 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Margaret Christina Megawi alias Telly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi terhadap anak dan menelantarkan anak dan perlakuan diskriminatif terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Margaret Christina Megawi alias Telly oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa ada beberapa list barang bukti yang dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agustai Handamai. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 12 Pit _2016
PT Denpasar tanggal 9 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menerima banding dari terdakwa maupun penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 863/PIT-B/2015/PN Denpasar tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan banding, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000. Mengingat akta permohonan kasasi nomor 863/Akta PIT-B/2015 PN Denpasar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 penasihat hukum terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut. Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juni 2016, penasihat hukum terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016 membaca surat-surat yang bersangkutan. Menimbang bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 serta memori kasasi telah diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima. Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi atau terdakwa pada pokoknya sebagai berikut.